Bab 2386, Keyakinan Falmi. Falmi keluar dari kurungan dan mengeluarkan deklarasi perang terhadap Julian. Meskipun dia telah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah, Julian masih menerima tantangannya. Karena dia merasa bahwa dia dan Falmi dulu berada di alam yang sama, meskipun Falmi sekarang telah memasuki alam kekacauan setengah langkah. Tapi waktu pelatihannya sama dengan Falmi. Bahkan lebih lama dari waktu Falmi berlatih, karena dia berlatih dalam formasi waktu. Terlebih lagi, dia memiliki kitab suci tertinggi 10 penjuru, dan dia yakin kecepatan kultivasinya lebih cepat dari Falmi. Alam adalah standar untuk mengukur kekuatan, tetapi itu bukan satu-satunya standar. Jadi, Julian menerima tantangannya. Dia merasa bahwa dirinya tidak akan kalah dari Falmi yang berada di alam kekacauan setengah langkah. Julian menerima tantangannya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung dengan Falmi yang berada di alam kekacauan setengah langkah? Mungkinkah setelah 10.000 zaman, dia juga telah memasuki alam kekacauan setengah langkah? Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Kita harus maju dan duduk. Penerimaan Julian terhadap tantangan itu melampaui harapan para murid 5 akademi. Karena, hanya beberapa orang kuat dari 5 akademi yang merasakan persaingan sebelumnya antara Julian dan Yue Ming, dan sebagian besar tidak mengetahui kekuatan Julian saat ini. Setelah menerima tantangan itu, surat tantangan di langit menghilang. Ziwei melirik Julian dan berkata, dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan seseorang yang sudah setengah jalan menuju alam kekacauan? Julian berkata dengan acuh tak acuh, alam bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur kekuatan. Jika seseorang telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai alam kekacauan primal setengah langkah, saya tidak akan berani melakukan itu. Namun, saya pernah berada di alam yang sama dengannya, dan kami berkultivasi dalam waktu yang sama. Bahkan jika alamnya lebih tinggi dari alam saya tidak takut. Ketidaktahuan. Ziwei berkata, meskipun ranah bukanlah standar untuk mengukur kekuatan, kekacauan setengah langkah sangat menakutkan. Mungkin Dao Huliang surgawi dapat mengalahkan atau bahkan membunuh kekacauan setengah langkah, tetapi Dao Huliang Diji tidaklah cukup. Kalau begitu, kita tunggu saja. Julian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat Julian menerima tantangan itu, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari akademi langsung muncul di arena rumah sakit utama. Hanya dalam waktu singkat, semua kursi penonton di luar arena terisi. Para murid yang datang kemudian tidak mendapat tempat duduk sama sekali dan hanya bisa menonton dari kejauhan. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Falmi muncul di atas ring. Dia mengenakan jubah putih, bertubuh ramping, dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Wajahnya yang halus memperlihatkan ketenangan dan keyakinan. Dia telah melangkah ke alam kekacauan setengah langkah dan auranya sangat kuat. Tampaknya ada area tak terlihat di sekitar tubuhnya. Sekalipun arena itu dilindungi oleh formasi yang kuat, para pengikut yang berada di luar arena tetap merasakan tekanan yang mengerikan menyapu mereka, seakan-akan tubuh mereka akan terkoyak jika mereka bergerak sedikit saja. Di luar arena, beberapa orang yang benar-benar kuat dari 5 akademi muncul di beberapa kursi penting. Hampir semua dekan, sesepuh, dan mentor dari akademi lain telah tiba. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Falmi di atas cincin. Mereka semua bisa merasakan aura Falmi. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari markas besar, dia telah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah dalam waktu yang sangat singkat. Dia mungkin orang terkuat di 9 alam yang telah memasuki alam kekacauan primal dalam waktu kultivasi tersingkat. Selamat, markas besar. Dekan telah menerima murid yang baik. Banyak tetua memandang Liu Yun. Liu Yun tidak banyak bicara, karena dialah satu-satunya yang tahu bahwa hasil pertempuran ini tidak diketahui. Bahkan jika Falmi telah memasuki alam kekacauan setengah langkah, dia mungkin bukan lawan Julian. Mengapa Julian tidak datang? Apakah dia takut? Jika dihitung-hitung, Julian, dekan Akademi Tianshan, belum muncul dalam 10.000 zaman, kan? Ya, sejak dia mengambil alih sebab akibat untuk musuh, dia telah mengasingkan diri. Sekarang tidak ada lagi kekuatan sebab akibat di Akademi Tianshan. Haruskah dia menyelesaikan kekuatan sebab akibat? Di luar arena, banyak tetua dan mentor tengah mendiskusikan pertempuran yang akan datang. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari kejauhan. Inilah yang diwakili oleh Tianshan Academy. Pemimpinnya adalah Julian, diikuti oleh Ziwei, Muzu, Farah, Yue Ming, dan terakhir murid-murid Akademi Tianshan lainnya. Begitu Julian muncul, ia segera menjadi pusat perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Julian berkelebat dan menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya ia muncul di atas panggung. Dia menatap Falmi yang berdiri di tengah arena, cantik jelita namun sedingin es, lalu berkata, Presiden Akademi Tianshan, Julian datang ke sini untuk menerima tantangan. Dekan. Falmi sedikit mengernyit. Dia hanya tahu bahwa Julian adalah murid Akademi Tianshan, tetapi dia tidak tahu bahwa Julian telah menjadi dekan Akademi Tianshan. Sejak dia dikalahkan oleh Julian, dia mengasingkan diri dan tidak tahu apapun yang terjadi di dunia luar. Itu benar.
Julian berkata sambil tersenyum, tuanmu adalah dekan rumah sakit utama, dan aku juga dekan Akademi Tianshan. Berdasarkan senioritas, aku lebih tua darimu, jadi sebaiknya kau memanggilku paman. Falmi mendengus dingin dan berkata, menurut peraturan Akademi 5 Qingyun, aku menantangmu dan kau menerima tantangan itu. Jika kau kalah, kau harus melepaskan jabatan dekan Akademi Tianshan. Jika kau kalah, kau tidak akan lagi memenuhi syarat untuk menjadi dekan Akademi Tianshan. Aku akan menjadi dekan. Falmi sama sekali tidak memedulikan Julian. Mendengar ini, Julian juga sedikit mengernyit. Dia mengira Falmi hanya ingin menyelamatkan mukanya, tapi dia tidak menyangka kalau ternyata dia mengincar posisi dekan. Namun, dari sudut pandang lain, dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Walid, dan tujuannya datang ke Akademi Tianshan telah tercapai. Melihat kekuatannya saat ini di 9 alam, dia dianggap sebagai orang kuat. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Falmi, dia juga bisa menyerahkan posisinya di Akademi Tianshan secara terbuka dan kemudian meninggalkan Akademi Tianshan. Baiklah, aku janji, kalau aku kalah, kamu akan jadi dekan. Tapi kalau kamu kalah, bagaimana? Julian tersenyum cerah. Saya akan kalah, tetapi saya tidak bisa kalah. Falmi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia telah memasuki alam kekacauan setengah langkah. Melihat seluruh Akademi 5 Qingyun, dia juga orang yang kuat. Kau mengatakan hal yang sama terakhir kali, tapi pada akhirnya kau tetap kalah dariku. Julian berkata dengan tenang. Falmi menatap Julian dengan dingin dan berkata, jika aku kalah, terserah padamu apa yang akan kau katakan. Jika kau kalah, kau harus melepaskan jabatan dekan Akademi Tianshan. Aku juga kekurangan seorang pelayan. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayanku dan mematuhi perintahku. Jika kamu kalah, bagaimana kalau kamu menjadi pengikutku? Julian berkata sambil tersenyum. Saya tidak bisa kalah. Mari kita perjelas terlebih dahulu. Bagaimana jika Anda kalah? Baiklah, aku berjanji padamu, jika aku kalah, aku akan menjadi pengikutmu. Falmi setuju tanpa memikirkannya. Dalam pikirannya, dia tidak bisa kalah. Karena Julian tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya, sebagai seorang pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan, dia dapat dengan jelas merasakan tingkat kultivasi Julian yang berada di alam tak terbatas dari alam ekstrim bumi, dan dia bahkan belum memasuki alam ekstrim surgawi. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, ekspresi banyak murid di luar ring menjadi menarik. Pertarungan ini akan menarik. Apakah Julian mencari kematian? Dia tahu bahwa Falmi telah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah, tetapi dia masih berani mengambil taruhan ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi pengikut Falmi. Bab 2387, Kekuatan Falmi. Di luar ring, Liu Yun menatap beberapa dekan dan tetua di sekitarnya dan berkata, pertempuran ini tidak mudah. Falmi telah memasuki alam kekacauan setengah langkah. Meskipun ada celah dibandingkan dengan master alam kekacauan setengah langkah lainnya, ini adalah alam kekacauan setengah langkah. Pertempuran ini akan menghancurkan formasi di sini. Untuk mencegah akibat dari pertempuran mereka memengaruhi 5 akademi. Saat pertempuran dimulai, semua orang akan mengikuti saya untuk memperkuat segel formasi. Ya, saya akan mematuhi perintah markas besar. Banyak pria kuat berbicara pada saat yang sama. Dan di mana para pengikut Akademi Tianshan berada? Yue Ming menatap Julian yang ada di atas panggung, lalu melirik Ziwei dan bertanya, Penatua Ziwei, menurutmu berapa peluang Julian untuk menang? Ziwei memikirkannya dan berkata, sekitar 20%. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa dia tidak punya sama sekali. Karena jurang antara kekacauan setengah langkah dan alam tak terbatas dao duniawi terlalu besar. Akan tetapi, Julian orang yang aneh, dan dia memberi Julian peluang menang sebesar 20%, yang mana sudah merupakan rasa hormat yang besar bagi Julian. Di atas ring, Falmi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajah cantiknya tanpa ekspresi, bagaikan seorang ratu yang mulia. Dia menatap Julian dan berkata dengan tenang, aku telah memasuki alam kekacauan primal setengah langkah. Aku tidak ingin menindasmu. Kau yang memulai, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan jika aku melakukannya. Julian tersenyum tipis. Meskipun Falmi sudah setengah langkah memasuki alam kekacauan, dia tidak memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ini tidak seperti perasaan menakutkan yang dia rasakan saat menghadapi Ziwei atau musuh. Namun, sajak dao yang terkandung dalam surat tantangan Falmi sebelumnya memang membuatnya tercengang. Menghadapi alam kekacauan setengah langkah, dia tidak berani bersikap sombong. Darah di tubuhnya mulai mendidih, dan kemudian semangatnya mulai membaik. Saat semangatnya membaik, rambut panjangnya berdiri dan lingkaran cahaya putih muncul dari tubuhnya. Lingkaran putih ini juga mengandung sedikit warna merah darah. Inilah perwujudan tertinggi dari semangat, energi, dan vitalitas. Aura Julian sangat kuat saat ini. Namun, Falmi mengabaikannya. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara kau dan aku, dan hal ini tidak dapat diatasi dengan teknik rahasia. Suara Falmi bergema. Aku memberimu kesempatan untuk bertindak, tapi kau menyia-nyiakannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil tindakan.
Dia muncul di depan Julian dalam sekejap. Pemahamannya tentang Tao jauh melampaui Julian. Saat dia beraksi, bahkan Julian tidak dapat merasakan fluktuasi di ruang angkasa. Dia muncul di depannya dalam sekejap, seolah-olah dia bebas dan tenang. Saat itu juga telapak tangan putih langsung menyerangnya. Julian memasuki wilayah kebebasan. Meskipun dia tidak bisa merasakan bagaimana Falmi muncul di depannya, dia bisa merasakan serangannya, dan dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Telapak tangan saling bertabrakan. Boom! Di tempat kedua telapak tangan bertabrakan, kekosongan mulai runtuh. Akibat mengerikan dari pertempuran itu berlalu, dan segera menyebar ke tepi ring, berdampak pada formasi ring. Meskipun formasinya sangat kuat, masih ada sedikit fluktuasi. Ambil tindakan. Liu Yun segera memberi perintah. Mengikuti instruksinya, puluhan pria kuat bergegas keluar pada saat yang sama, muncul di sekitar formasi, dan mulai mengerahkan kekuatan mereka untuk menstabilkan formasi arena. Di atas ring. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, Julian merasakan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan Yue Ming tidak dapat mematahkan pertahanan fisiknya, namun telapak tangan Falmi meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Dia tahu bahwa Falmi belum menggunakan kekuatan penuhnya. Akan tetapi, hal itu telah menghancurkan pembelaannya. Tubuhnya terguncang ke belakang dan menghantam tepi formasi, lalu dia terjatuh dengan keras dan mendarat di tanah dengan berantakan. Sebuah lubang yang dalam tiba-tiba muncul di tanah. Sudah kalah. Saya pikir ini adalah pertarungan yang seimbang, tetapi ternyata Julian sangat rentan. Falmi, bagus sekali. Terdengar sorak-sorai dari luar ring, semuanya bersorak untuk Falmi. Di atas panggung, Julian perlahan melayang dari lubang dalam di tanah. Dia tampak sangat malu, menatap Falmi di kejauhan, yang ekspresinya tidak berubah sama sekali, sudut mulutnya sedikit terangkat, menggambarkan senyum tipis menarik. Falmi sedikit terkejut saat melihat Julian selamat dari serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tingkatannya jauh lebih tinggi daripada Julian, dan Julian mampu menahan serangannya. Di bawah tatapan Falmi, kekuatan semua surga dan berbagai cara muncul dari tubuh Julian. Tubuh suci 10.000 Tao Julian terbangun, dan tubuhnya memiliki kekuatan 10.000 Tao surga. Dengan tubuh suci 10.000 Dao yang melindunginya, dia tersenyum dan berkata, "Ayo. Maumu." Begitu Falmi selesai bicara, sesosok muncul di hadapan Julian, dan mengarahkan jari-jarinya yang ramping seperti giok ke arah Julian. Sebuah prasasti aneh muncul di ujung jarinya dan langsung menutup kekosongan itu. Namun, tubuh Julian telah menghilang dari tempat itu. Falmi menyegel ruang itu, namun tidak membuatnya bingung. Karena keadaan pikirannya membaik, dan kebebasan serta kemudahannya pun membaik. Falmi sedikit tertegun. Seketika dia berbalik tiba-tiba, dan saat dia mengangkat tangannya, muncullah prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul menjadi satu dan membentuk kepalan tangan. Begitu tinjunya terbentuk, tinju Julian jatuh. Tinju yang asli bertabrakan dengan tinju yang dibentuk oleh prasasti. Kekuatan mengerikan memenuhi udara, dan tubuh Julian terlempar lagi. Sekalipun dia telah membangkitkan tubuh suci 10.000 Tao dan dilindungi oleh 10.000 Tao dari surga, retakan masih saja muncul di tubuhnya. Dia terluka lagi dan memuntahkan darah. Dia sama sekali tidak sebanding. Di luar ring, Yue Ming melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia berkata, "Aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku untuk nyaris menghancurkan pelindung tubuh Julian, tapi sekarang Falmi mampu menghancurkannya dengan mudah. Dia seharusnya menggunakan 50% kekuatannya." Ziwei di sampingnya juga berkomentar, dan Julian hanya menggunakan alam Dao bebas dan tubuh suci 10.000 Dao, dan tidak menggunakan kekuatan lain. Aku tidak tahu seberapa tinggi pencapaiannya di alam Dao duniawi tak terbatas. Sebelum pertempuran, Julian tampak begitu percaya diri. Ziwei juga menantikan penampilan Julian. Dia juga ingin melihat sejauh mana pencapaian Julian dalam 10.000 zaman ini. Di sekitar arena, tampak para pemimpin dari markas besar memimpin orang-orang kuat lainnya untuk menstabilkan formasi. Meskipun Julian dan Falmi sangat kuat, mereka tidak mampu menghancurkan formasi tersebut. Di atas ring, Julian sangat terkejut hingga muntah darah. Sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Bayangan tinju ini semuanya bertransformasi dari prasasti. Pada saat ini, kekuatan seluruh surga dan berbagai hal terwujud, membentuk perisai energi di permukaan tubuh. Boom! Area di sekitar tubuh Julian terus meledak. Dia sementara menahan serangan Falmi. Namun, serangan Falmi terlalu ganas, dan perisai pelindung di tubuhnya segera rusak. Pada saat terjadi pelanggaran, dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul di tepi ring. Julian muncul di tepi ring, terengah-engah terus-menerus, bergumam dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari alam kekacauan primal setengah langkah, kekuatan ini benar-benar kuat. Aku ingin tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia gunakan. Julian juga tidak yakin berapa banyak kekuatan yang digunakan Falmi. Akan tetapi, dia tidak berencana untuk menyimpannya.
Pada saat ini, dia mengerahkan kekuatan Tao-nya sendiri, dan auranya meningkat ke titik ekstrim dalam sekejap. Bab 2388, cocok secara seimbang. Aura Julian menjadi lebih kuat dalam sekejap. Pada saat ini, dia tidak lagi bersembunyi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah mencapai prestasi luar biasa di alam tak terbatas dari Dao tertinggi bumi. Kekuatannya sangat kuat dan mengerikan. Aura ini bahkan memengaruhi pembentukan arena. Kalau saja tidak ada banyak orang kuat dari dunia luar yang menstabilkan formasi itu, formasi di sini pasti sudah hancur karena auranya. Auranya langsung menjadi lebih kuat dari Falmi. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan seperti Raja Dewa yang tak terkalahkan. Ini. Di luar ring, banyak pria kuat terkejut dan berdiri. Bahkan Ziwei pun takut dengan aura Julian. Aura yang mengerikan. Dia ada di alam bumi, dan dia bisa memancarkan aura yang begitu mengerikan. Banyak orang kuat terkejut oleh aura Julian. Bahkan Falmi yang ada di panggung sedikit tercengang. Tepat ketika dia tertegun sejenak, Julian tiba-tiba muncul di hadapannya. Begitu dia muncul, sebuah telapak tangan yang mengerikan jatuh. Falmi tertegun sejenak, dan tidak bereaksi. Ia terkena pukulan telapak tangan dan badannya langsung terpental, menghantam keras formasi di tepi ring, lalu badannya pun jatuh. Setelah jatuh ke tanah, terbentuklah lubang yang dalam di tanah. Retakan menyebar di seluruh arena. Arena itu hancur dalam sekejap. Namun, pemulihannya cepat. Falmi melayang dari tanah dengan panik. Ada lubang berdarah di dadanya dan sedikit darah di sudut mulutnya. Wajahnya tampak sangat muram. "Aku meremehkanmu," katanya dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi bersembunyi dan menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya, auranya menjadi lebih kuat lagi, bahkan menghancurkan aura Julian. Dia mengambil inisiatif. Saat dia melangkah maju, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Prasasti-prasasti ini berkumpul bersama saat ia bergerak maju, membentuk pedang yang terwujud. Sebelum dia muncul di hadapan Julian, pedang yang terwujud di belakangnya melampaui tubuhnya dan muncul di hadapan Julian. Prasasti ini merupakan perwujudan Tao. Pedang ini adalah perwujudan Tao. Pedang ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan itu merupakan jurus pembunuh yang super. Pada saat ini, bunga Tao yang mempesona muncul di depan Julian. Dao Hua menyerang seketika dan bertemu Dao Jian. Dao Hua. Julian ini benar-benar mengerikan. Dia benar-benar mengembangkan keterampilan yang unik. Di luar ring, banyak pria kuat yang terkejut. Bunga Dao muncul dan memblokir serangan Falmi. Boom! Bunga Tao retak dan pedang Tao patah. Dua kekuatan merasuki arena tersebut. Meskipun ada banyak orang kuat di luar arena yang mencoba menstabilkan formasi, formasi tersebut masih terpengaruh oleh kekuatan yang meletus dari arena. Ia terus berguncang dan tampak akan hancur. Akan tetapi, meskipun Julian dan Falmi sangat kuat, mereka masih belum mampu sepenuhnya menghancurkan formasi yang dikendalikan oleh banyak orang kuat dari Akademi King Yun. Di atas panggung, Julian dan Falmi keduanya terbang keluar dan muncul di tepi panggung, di mana mereka berdiri kokoh dengan bantuan kekuatan formasi. Mereka memuntahkan darah pada saat yang sama. Tidak banyak. Sekalipun Julian terluka dan muntah darah lagi, kekuatan Falmi tidak akan mampu membunuhnya, dan dia yakin bisa mengalahkannya. Karena dia masih punya banyak trik tersembunyi. Falmi dipenuhi rasa ngeri. Dia tidak percaya bahwa seorang kultivator Dao duniawi dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dia mengerahkan segenap kekuatannya, namun bukan saja gagal membunuh Julian, dia juga terluka oleh kekuatan Julian. Dia harus menang. Dia tidak ingin menjadi pembantu Julian. Pada saat ini, sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang Tianji. Setengah langkah ke alam kekacauan ditambah pedang surgawi, Julian akan kalah kali ini, kan? Falmi menggunakan pedang Tianji. Dulu dia tidak mampu melepaskan kekuatan pedang Tianji yang sebenarnya, tetapi sekarang setelah dia memasuki alam kekacauan setengah langkah, dia dapat melepaskan kekuatan pedang Tianji. Sambil memegang pedang Tianji, dia mengarahkan pedang itu ke Julian. Energi pedang yang tak terlihat namun nyata melonjak dan mendekati Julian. Akan tetapi, saat kekuatan pedang ini mendekati Julian, ia hancur dan lenyap tanpa jejak. Adegan ini mengejutkan para pria kuat di luar ring. Bahkan Ziwei pun terkejut. Dia menatap Julian di atas panggung dan bergumam, kekuatan sihir macam apa ini? Satu metode dapat menyelesaikan semua masalah. Keterampilan ajaib yang pernah dipahami Julian dalam Taoisme. Kali ini dia berada dalam pengasingan dan menyerap lebih banyak kekuatan kausal. Dia sekali lagi mencoba memahami Dao Jie Xin Fa, dan pemahamannya tentang satu Fa Jie Wan Dao mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan gaib ini bisa dikatakan satu metode untuk menyelesaikan segala jalan, satu metode untuk memutus segala jalan, atau satu metode untuk memutus segala metode. Singkatnya, ini adalah kekuatan magis yang tak terkalahkan. Ia dapat melarutkan kekuatan apapun dan memutus jalan apapun.
Penuh kebencian. Falmi juga marah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua kekuatan dicurahkan ke pedang Tianji, yang tak dapat menahan gemetar dan mengeluarkan siulan panjang. Sebuah pedang ditebas. Bila pedang terhunus, itu melambangkan Tao tertinggi, dan itu melambangkan energi pedang yang ditransformasikan dari Tao tertinggi. Dalam sekejap, tubuh Julian dikelilingi oleh energi pedang. Energi pedang ini menghilang tanpa jejak saat mendekati Julian. Akan tetapi, tingkatan Julian terlalu rendah. Dia dapat melarutkan sebagian energi pedang, tetapi tidak yang tak terhitung jumlahnya. Masih ada beberapa energi pedang yang tidak dapat dihilangkannya. Dia hanya bisa melemahkan sebagian kekuatannya. Sekalipun sebagian kekuatannya melemah, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Jika dia terkena, meskipun tubuhnya tidak terkalahkan, tubuhnya akan tertusuk. Dengan pikirannya, ia menggunakan cara yang bebas dan mudah untuk menghindar. Namun, arena itu dipenuhi dengan energi pedang. Energi pedang tampaknya telah membentuk suatu medan. Berada di medan ini, Julian tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Untuk sesaat, Julian terus menghindar. Pada saat yang sama, dia juga terluka. Tubuhnya tertusuk oleh energi pedang yang mengerikan, meninggalkan beberapa bekas luka yang mengejutkan. Di luar ring, banyak sekali pria kuat yang menyaksikan pertarungan. Pria-pria kekar ini bahkan tak berani berkedip, karena takut kehilangan momen indah itu. Half Step Chaos plus Heavenly Sword, ini terlalu mengerikan. Julian sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Falmi memenangkan pertempuran ini. Falmi terlalu kuat saat ini, dan Julian tidak berani menerima pukulan itu secara langsung. Sekalipun Julian mengerahkan segenap tenaganya dan berhasil melenyapkan sebagian kekuatan serangan Falmi, dia tidak berani menerima serangan Falmi secara langsung. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Julian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Dia tidak menyangka Falmi akan menjadi begitu kuat setelah menggunakan pedang Tianji. Pada saat ini, dia tidak berani ceroboh. Jika dia melakukannya, dia akan mati di bawah pedang Falmi. Dengan pikirannya, pedang kekacauan muncul di tangannya. Sambil memegang pedang kekacauan, dia mengayunkannya terus-menerus untuk menangkis energi pedang yang menyapu dari segala arah. Setelah menggunakan pedang kekacauan, Julian nyaris tak mampu menahan serangan Falmi. Anak ini benar-benar pandai memberi kejutan kepada orang lain. Dia bahkan mampu menahan serangan sekuat itu. Ziwei tidak bisa menahan rasa kagumnya. Yue Ming memperhatikan dengan serius. Setelah merasakan kekuatan penuh Falmi, dia pun menimbangnya dalam hati, bergumam dalam hati, jika ini adalah kekuatan penuh Falmi, maka setengah langkah menuju alam kekacauan tidak lebih dari ini. Bab 2389, Kartu Truf Julian. Yue Ming sedang menyaksikan pertempuran. Setelah merasakan kekuatan Falmi saat ini, dia juga menimbangnya dalam pikirannya. Saat dia bertarung dengan Julian sebelumnya, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak menggunakan sedikit pun kekuatan sihirnya. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Falmi dalam kondisi ini. Di atas ring, pertarungan sengit terus berlanjut. Energi pedang ada di mana-mana, terus-menerus menyerang formasi di sekitarnya. Meskipun ada banyak orang kuat di luar formasi untuk menstabilkannya, formasi itu hampir runtuh. Sangat kuat, aku benar-benar meremehkan Julian dan Falmi. Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jika kita terus bertarung seperti ini, formasi ini cepat atau lambat akan hancur, dan kemudian akan memengaruhi alam semesta ini. Seketika, dia membuka mulutnya dan berteriak, tempat ini tidak dapat lagi mendukung pertarunganmu. Jika kau benar-benar ingin menentukan hasilnya, pergilah ke Endless Void. Jika kau terus bertarung, Akademi 5 King Yun dan bahkan alam semesta ini akan dihancurkan olehmu. Mendengar suara ini, Falmi tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Begitu dia berhenti, Julian mendapat kesempatan untuk mengatur napas. Gerakan Falmi mematikan dan kuat. Setelah dia menggunakan pedang kekacauan, dia bertarung dengan sepenuh hati dan jiwanya, tidak berani ceroboh sedikitpun. Jika dia ceroboh, dia akan terluka. Pertempuran di kehampaan yang tak berujung. Falmi menatap Julian dengan dingin dan berkata, kau yang mati atau aku yang mati? Tergantung pada. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, gadis kecil, kita hanya sedang beradu argumen, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak perlu melakukan ini. Berhenti bicara omong kosong. Falmi berbicara dengan suara dingin. Seketika tubuh itu lenyap dari tempatnya, dan sesaat kemudian muncul di luar alam semesta. Julian tidak punya pilihan selain mengikuti. Keduanya meninggalkan alam semesta ini dan menuju ke kehampaan yang tak berujung. Tak lama kemudian mereka tiba di kehampaan yang tak berujung. Sekalipun ada beberapa alam semesta di sini, alam semesta ini semuanya hancur dan tidak dihuni oleh makhluk hidup manapun selama entah berapa tahun. Falmi berdiri di sebuah planet. Aura yang dipancarkannya begitu mengerikan sehingga planet tidak dapat menahan auranya sama sekali. Ia langsung pecah dan menghilang begitu saja. Julian muncul memegang pedang kekacauan. Orang-orang kuat lainnya juga datang untuk menyaksikan pertempuran itu.
Murid-murid lain dari 5 akademi tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk menonton pertempuran. Kalaupun mereka berhasil, mereka tidak akan berani, karena tidak ada formasi yang menjaga tempat itu. Jika mereka terkena sisa pertempuran, mereka akan mati seketika. Julian muncul di kehampaan yang tak berujung dan tak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana kalau pertempuran ini berakhir di sini? Kau menang, Dekan. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan meninggalkan Akademi Tianshan. Mengenai menjadi pengikutmu, lupakan saja, oke. Julian dapat melihat bahwa Falmi sedikit cemas. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan Falmi. Aku tidak menginginkan apa yang disebut penyerahan dirimu. Aku ingin mengalahkanmu dengan adil. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan mengalahkanmu. Suara Falmi bergema. Mendengar ini, Julian terdiam. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menerima tantangan itu. Sebelum dia bisa bereaksi, Falmi menyerang lagi. Kali ini energi pedang bahkan lebih kuat. Julian juga dipaksa mundur terus-menerus dan melancarkan serangan balik pada saat yang sama, tetapi Falmi menggunakan beberapa teknik rahasia dan kekuatannya lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan Julian tidak mampu menahannya untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menggunakan 9 suara kekacauan. Suara misterius datang dari pedang di tangannya. Suara-suara itu berkumpul bersama dan membentuk energi pedang yang menakutkan. Namun, Falmi mengandalkan kekuatannya yang besar dan pedang Tianji untuk secara paksa menghadapi suara pertama. Julian terus tampil. Saat Falmi menggunakan suara ketujuh, dia terlempar ke belakang dan pedang Tianji di tangannya terlempar. Kamu kalah. Suara Julian bergema. Saya tidak akan kalah. Falmi berbicara dengan dingin. Pada saat ini, dia mulai membakar darahnya sendiri. Pedang Tianji yang terlempar terbang ke arahnya lagi. Dia memegang pedang Tianji dan berjalan menuju Julian selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, kekosongan di bawah kakinya akan pecah. Setelah membakar darah dan esensinya sendiri, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi, dan dia bergegas menuju Julian lagi. Julian menggunakan 9 suara kekacauan, namun tidak dapat melakukan apapun pada Falmi. Semua serangannya diblokir oleh Falmi. Gadis ini. Di kejauhan, Liu Yun melihat pemandangan ini dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berkata, obsesi gadis ini terlalu dalam. Itu benar, jika bukan obsesi yang begitu dalam, bagaimana dia bisa masuk ke alam kekacauan setengah langkah. Namun, setelah pertempuran ini, dia tidak berguna. Bahkan jika dia mengalahkan Julian, dia akan keluar dari alam kekacauan setengah langkah. Mungkin dia tidak akan pernah bisa memasuki alam kekacauan setengah langkah lagi dalam kehidupan ini. Wush! Dalam kehampaan tak berujung, energi pedang yang cemerlang meledak. Julian merasakan aura berbahaya, dan sambil berpikir, dia menggunakan teknik mekar bunga. Bunga Tao muncul seketika. Daohua muncul, mencoba menghalangi energi pedang yang menakutkan. Swoosh! Energi pedang tampaknya tak berawak dan langsung masuk. Bahkan Daohua tidak mampu menghalangi pedang mengerikan ini. Julian segera menggunakan teknik bebas dan mudah untuk menghindar. Namun, aura Julian telah terkunci padanya. Bahkan jika dia menghindar dan muncul di area lain, Falmi akan mengikuti dan energi pedang kedua akan muncul. Pada saat ini, darah dan esensi Falmi terbakar, dan dia memperoleh kekuatan yang luar biasa dahsyat. Julian mengangkat pedangnya untuk melawan. Akan tetapi, pedang kekacauan di tangannya langsung terlempar. Dia juga terkena pedang. Tubuhnya terus mundur, kekosongan di belakangnya terus runtuh, lubang hitam tak berdasar muncul, dan tubuhnya terperangkap dalam lubang hitam kehampaan itu. Mati. Apakah sudah berakhir? Dalam kehampaan yang tak berujung, banyak orang kuat menyaksikan pertempuran itu. Melihat pemandangan ini, mereka semua mengira Julian sudah mati. Bahkan Ziwei khawatir tentang Julian. Tepat ketika semua orang kuat mengira Falmi telah membunuh Julian, dan bahkan Falmi mengira Julian telah tewas dalam pertempuran, sesosok tubuh berjalan keluar dari lubang hitam kehampaan tak berujung. Lelaki itu dalam keadaan yang sangat mengenaskan, bersimbah darah, dan di sekujur tubuhnya terdapat lubang berdarah, yang disebabkan oleh tertusuk energi pedang yang amat mengerikan. Falmi menatap dingin ke arah Julian yang muncul. Dia dipenuhi rasa ngeri. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa Julian, yang hanya berada di tahap awal Dao Duniawi, begitu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat membunuhnya setelah membakar esensi dan darahnya. Pertempuran telah berakhir. Julian berdiri di kehampaan yang tak berujung. Pada saat ini, dia mengaktifkan sutra tertinggi 10 penjuru dan kemudian mengangkat tangannya. Tangan kiri mengumpulkan semua hukum langit untuk membentuk kekuatan yang kacau. Tangan kanan membentuk kekuatan awan biru. Di sebelah kiri adalah kekacauan, dan di sebelah kiri adalah kekacauan, dan di sebelah lainnya adalah awan biru. Dua kekuatan tertinggi terwujud. Akan tetapi, ini tetap tidak dapat mengalahkan Falmi, juga tidak dapat meyakinkannya. Di bawah rangsangan sutra tertinggi 10 penjuru, kedua kekuatan tersebut secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk kekuatan baru.
Sebelum kekuatan ini terbentuk, ruang di sekitar Julian telah runtuh. Kekosongan tak berujung ini tidak dapat menahan kekuatan ini. Pada saat ini, Falmi merasakan kekuatan yang mendebarkan jantungnya. Sekalipun dia sudah setengah langkah menuju kekacauan dan telah membakar darah dan esensinya, dia masih merasa takut dan putus asa, dan merasa bahwa dia tidak dapat mengalahkan Julian. Oke. Sebuah suara terdengar. Kemudian, Liu Yun muncul dan menatap Julian, yang telah menggabungkan kekuatan Chaos dan King Yun, dan berkata, Julian, Falmi telah kalah dalam pertempuran ini. Singkirkan kekuatanmu. Bahkan aku takut dengan kekuatanmu dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bab 2390, Falmi yang rendah hati. Dalam kehampaan yang tak berujung, banyak orang kuat menyaksikan pertempuran itu. Julian menampilkan dua kekuatan tertinggi, kekacauan dan King Yun, dan menggunakan sutra tertinggi 10 penjuru untuk menggabungkan keduanya, sehingga melahirkan dua kekuatan. Hal ini membuat Liu Yun yang menyaksikan pertempuran itu berkeringat. Meskipun dia adalah dekan rumah sakit King Yun, kekuatannya adalah yang terbaik di wilayah King Yun. Akan tetapi, dia tidak yakin apakah dia dapat menahan kekuatan ini. Hanya karena dia tidak yakin bisa menerimanya, tidak berarti Julian bisa melawannya. Dia melangkah maju untuk menghentikannya. Julian tidak ingin menggunakan trik ini, dia terpaksa melakukannya. Sekarang Liu Yun berdiri, dia membubarkan kekuatannya, kemudian tubuhnya melesat dan menghilang di tempat. Akademi Tianshan, terletak di gunung belakang puncak utama. Banyak orang kuat berkumpul di sini. Ziwei, Farah, Yue Ming dan orang-orang kuat lainnya semua memandang Julian. Julian menyentuh hidungnya dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Ziwei mengacungkan jempol dan berkata, hebat. Aku tidak pernah menyangka bahwa di Jidao Liang bisa mengalahkan ahli alam kekacauan primal setengah langkah. Jika Liu Yun tidak melangkah maju untuk menghentikannya, Falmi pasti akan mati di tanganmu. Julian berkata dengan tenang, aku tidak punya kebencian yang mendalam padanya, tidak perlu membunuhnya, tapi dia terlalu terobsesi, aku harus meyakinkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia meludahkan darah. Dia sangat pucat dan tampak sangat menyedihkan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, aku terluka. Aku akan pergi menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Setelah aku pulih, aku akan berangkat ke alam abadi. Setelah berkata demikian, Julian pergi, menghilang di dalam istana, dan pergi ke suatu tempat yang tenang di belakang gunung untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, di aula utama kantor pusat. Para pria kuat dari 5 akademi berkumpul di sini. Saya benar-benar tidak menyangka Julian begitu kuat. Ya, dia hanya berada di alam dao tak terbatas duniawi, tetapi dia dapat mengalahkan Falmi yang berada di alam kekacauan primal setengah langkah. Jika kepala dekan tidak turun tangan kali ini, nyawa Falmi pasti akan dalam bahaya. Kekuatan macam apa yang akhirnya digunakan Julian? Aku hanya merasakan bahwa salah satu kekuatannya adalah King Yun, kekuatan apa yang lainnya? Di aula itu, banyak orang berkuasa tengah berdiskusi. Liu Yun berdiri dan berkata, baiklah, masalah ini sudah berakhir, semua orang bisa melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Setelah mengatakan itu, Liu Yun juga pergi. Ada tempat yang tenang di belakang rumah sakit utama. Falmi duduk bersila. Rambut hitam panjangnya terurai dan jatuh begitu saja di punggungnya. Dia sangat pucat dan napasnya sangat lemah. Liu Yun muncul. Dia berteriak lemah, Guru, maafkan saya telah mempermalukan Anda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pedang Tianji, memberikannya dengan kedua tangan, dan berkata, murid tidak layak memiliki pedang Tianji ini. Liu Yun berdiri di depannya, menatapnya, mendesak tak berdaya, dan berkata, jalan kultivasimu terlalu mulus, dan kamu pantas mendapatkan malapetaka ini. Kamu membakar darah dan esensimu dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini, kamu jatuh, tetapi ini baik untukmu. Namun, Falmi tampak seperti telah kehilangan keinginan untuk hidup. Kali ini, dia penuh percaya diri. Namun dia tetap kalah dalam pertarungan. Sekalipun dia membakar darah dan saripatinya serta memperoleh kekuatan yang dahsyat, dia telah dikalahkan oleh Julian dan tetap saja bukan tandingannya. Bukan saja kesehatan mentalnya yang terganggu, tetapi hati rohaninya pun ikut terganggu. Jika dia tidak menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali keyakinannya terhadap Tao, dia akan hancur. Guru, apa yang harus saya lakukan? Falmi menatap Liu Yun tanpa daya. Liu Yun berkata, karena sudah ada kesepakatan sebelum pertempuran, maka setelah kekalahanmu, kamu harus mengikuti Julian dan menjadi pembantunya. Mustahil. Falmi segera berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi pembantunya. Liu Yun meliriknya dan melihat bahwa dia sedikit emosional, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu harus menghadapi apa yang kamu takutkan, sehingga kamu dapat memperoleh kembali hati Taoismemu, dan kemudian kamu dapat melangkah lebih jauh di jalur kultivasi. Jangan meremehkan Julian. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, hati daunnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Anda. Ikuti dia, belajarlah dengan tekun, dan mintalah nasihat dengan rendah hati. Itu akan baik untukmu. Pikirkanlah sendiri.
Setelah mengatakan ini, Liu Yun menghilang. Julian terluka dalam pertempuran itu, dan cederanya serius. Setelah pertempuran, ia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Dia sedang menyembuhkan dalam formasi waktu. Dia pulih dari cederanya dengan cepat. Akademi Tianshan terletak di sebuah rumah bangsawan di gunung belakang puncak utama. Julian dan orang-orang kuat lainnya dari Akademi Tianshan berkumpul bersama. Julian menatap semua orang dan berkata, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk kalah dari Falmi, melepaskan jabatan dekan Akademi Tianshan, dan kemudian meninggalkan Akademi Tianshan. Namun, Falmi bertaruh bahwa jika aku kalah, aku akan menjadi pengikutnya. Aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Sekarang urusan Akademi Tianshan pada dasarnya telah diserahkan, kita dapat berangkat ke domain abadi. Berbicara tentang alam abadi, wajah cantik Farah menunjukkan sedikit kegembiraan. Ayo pergi, ayo pergi. Ziwei berkata dengan tidak sabar. Berjalan. Julian berbicara. Setelah itu, mereka menghilang dari tempat itu, dan sesaat kemudian mereka muncul di kehampaan di luar alam semesta. Tidak menggunakan susunan teleportasi. Ziwei tampak bingung. Tidak. Julian berkata, sangat membosankan menggunakan susunan teleportasi. Aku ingin mengunjungi domain tak berujung lainnya. Kali ini aku harus pergi ke domain abadi melalui banyak domain, termasuk domain langit. Aku ingin pergi ke domain langit untuk bertemu Astan. Tujuan Julian kali ini tidak sesederhana domain abadi. Dia ingin mengunjungi lebih banyak wilayah. Tempat yang paling ingin saya kunjungi adalah Gunung Astan di domain langit. Dia ingin melihat Astan. Hanya tinggal satu zaman lagi hingga acara akbar yang akan diselenggarakan di domain Hongmeng. Bisakah kita tiba tepat waktu di zaman ini? Ziwei berkata sambil mengerutkan kening. Pasti akan tiba pada waktunya. Julian berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita jalan-jalan. Ziwei berkata setelah berpikir sejenak. Lalu dia memanggil kapal terbang. Beberapa orang melompat ke pesawat udara itu. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari alam semesta di depan. Julian dan yang lainnya berdiri di dek pesawat udara, menatap alam semesta di depan. Suatu sosok muncul. Wanita itu mengenakan gaun putih polos, dengan rambut hitam panjangnya terurai di belakang kepalanya, dan dia memancarkan aura sederhana. Dia adalah Falmi. Pada saat ini, Falmi tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Julian menatap Falmi yang telah muncul, mengernyit sedikit, dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Falmi melangkah ke kehampaan dan muncul di kapal terbang. Dia menatap Julian dan yang lainnya dengan ekspresi hormat di wajah cantiknya. Falmi telah bertemu Dekan Tianshan dan beberapa tetua. Dia membungkuk sedikit. Aku di sini untuk memenuhi janjiku. Aku dikalahkan olehmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi pengikutmu dan dapat dikerahkan sesuai keinginanmu. Ini. Julian sedikit tertegun. Perjanjian yang dibuat sebelum pertempuran hanya sekadar ucapan biasa baginya dan dia tidak menanggapinya dengan serius. Dia menatap Falmi yang tampak serius dan berkata, jangan menganggapnya serius. Kamu tidak perlu menjadi pembantu. Kembalilah. Namun, Falmi tidak pergi. Dia menatap Julian dan berkata dengan lembut, aku membakar darah dan esensiku dalam pertempuran denganmu. Alamku tidak stabil sejak awal, yang menyebabkan aku jatuh setelah pertempuran. Guruku berkata bahwa kamu berbeda dari yang lain dan memintaku untuk belajar darimu dan mendapatkan kembali hati Taoismeku. Jika tidak, aku akan berhenti di sini dalam kehidupan ini. Aku pengikutmu. Aku akan belajar darimu, mendapatkan kembali hati Daoku, kembali ke alam kekacauan primal setengah langkah, atau bahkan memasuki alam kekacauan primal. Pada saat itu, aku akan menantangmu lagi. Falmi berbicara dengan lembut. Dia mengatakannya dengan sangat rendah hati. Karena, di depan Julian, dia tidak bisa bersikap sombong. Di hadapan Julian, hati tahunya yang tak terkalahkan dan bakatnya yang membanggakan tidak layak disebut. Bersambung.